Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi ya anak-anak. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang tes deskripsi sesuai lanjutan materi sebelumnya. Sebelumnya, mari kita presentasi dulu. Yang pertama ada Farah. Tegar. Sakit Pak. Oke. Riko. Hadir Pak. Hadir. Nabil. Ada. Gaga. Kevin. Hadir Pak. Oke. Satu doang ya. Iya Pak. Berangkat. Udah. Sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu tes deskripsi ya. Ada yang masih ingat? Saya Pak. Tes deskripsi itu apa Vin? Kalau tes deskripsi itu berdasarkan KBBI, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi yang dimaksud tes deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Oke, bagus masih ingat ya. Ada lagi yang lain masih ingat tentang materi yang sebelumnya itu apa aja? Coba. Apa tuh Vin? Oh, ciri teks deskripsi Pak. Apa aja itu? Ada tiga. Yang satu berdasarkan tujuan teks, yang kedua berdasarkan objek, yang ketiga berdasarkan isi teks Pak. Oke, masih pada ingat ya? Sudah, kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya. Setelah mengetahui tentang pengertian, kita lanjut ke struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada judul. Judul itu bertujuan dalam menggambarkan isi teks yang berupa topik. Intinya adalah topik yang ingin kalian buat itu ini deskripsian. Biasanya ditaruh di awal yang menjelaskan apa sih yang ingin kalian deskripsiin. Kedua tuh ada kalimat topik, berisi kalimat pembuka mengenai topik. Biasanya kayak pengenalan secara umum terhadap topik itu, bisa benda, alam, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada deskripsi, berisi kalimat yang menjelaskan lebih rinci dari topik. Nah, misal kalian memilih bola, nah nanti kalian tuh menjelaskan lebih rinci tentang bola itu. Misal dari apa, terbuat dari apa, digunakan untuk apa aja. Terus ada simpulan, berisi pendapat ataupun kesan dari penulis terkait hal yang sudah dideskripsikan. Kalau tadi misal bola udah dijelasin dari mana, tempatnya di mana. Nah, biasanya penulis ini mengaitkan dengan apa yang ada di sekitarnya untuk menjadikan kesimpulan. Ada pertanyaan untuk sebelumnya? Belum ada Pak. Lanjut ya. Berikutnya tuh ada jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada deskripsi berdasarkan bentuk dan isi. Bentuk tuh ada deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya teks ini tidak tergabung atau dicampur adukan dengan teks lain. Yang kedua tuh ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya teks ini tergabung atau dicampur dengan teks lain. Bisa muncul dalam cerpen, novel, teks iklan, teks berita, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang tes deskripsi berdasarkan isi itu ada deskripsi spasial, objektif, subjektif. Spasial merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu. Umumnya, objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan, atau benda. Objektif menggambarkan objek apa adanya tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Subjektif menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini, meliputi apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Jadi seperti itu ada struktur sama jenis di pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Oke, karena itu ini ada contoh teks deskripsi tentang pantai Menanti ya teman-teman. Yang bacain salah satu? Ada. Yuk, Gagat, boleh bacain? Pantai Menanti. Pantai Menanti adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Pantai ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pasir putih yang bersih, ombak yang mempesona, dan tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi di sekitarnya. Suasana di Pantai Menanti memberikan nuansa yang tenang dan asri, sangat cocok untuk relaksasi dan menyegarkan pikiran. Selain itu, pengunjung dapat menikmati panorama matahari terbit dan terbenam yang spektakuler dari pantai ini. Fasilitas yang tersedia di Pantai Menanti cukup lengkap, termasuk area parkir, tempat makan, dan penginapan. Menjadikan pengalaman berwisata ke pantai ini semakin
Gerard telah membacakan ke anak-anak yang lain. Nah, sekarang Bapak ingin kalian menganalisis strukturnya yang berupa tadi ada judul, kalimat topik, deskripsi, sama simpulan. Nanti terus kalian bacain ke depan. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Baik Pak. Berapa menit Pak? Saya kasih waktu 5 menit cukup. Belum Belum 16. Lagi. 11 ya. 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 Aku kasih waktu 15 menit ya. Baik Pak. Silakan dikerjakan. Baik, udah 15 menit ya anak-anak. Jadi Bapak ingin salah satu dari kalian maju. Ada yang mau jadi sukarelawan? Saya Pak. Baik ya, silakan maju. Teks deskripsi Pantai Menganti. Judulnya itu Pantai Menganti. Terus kalimat topiknya Pantai Menganti adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Terus deskripsinya, pantai ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pasir putih yang bersih, ombak yang mempesona dan tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi di sekitarnya. Simpulannya, Pantai Menganti menjadi pilihan yang menarik, menikmati keindahan alam berupa pantai. Oke, ada tambahan dari yang lain atau pendapat yang berbeda? Cukup Pak. Cukup. Jadi benar apa yang dikatakan sama Farel? Jadi benar apa yang dibilang sama Farel terkait judul udah pasti jelas ya, Pantai Menganti. Sementara kalimat topik itu berada di Pantai Menganti adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Sebagai pembuka sebagai perkenalan Pantai Menganti itu apa dan di mana. Selanjutnya itu ada deskripsi. Deskripsi bisa dilihat dari suasana Pantai Menganti, memberikan nuansa yang tenang dan asri. Itu menjelaskan secara lebih khusus dan deskripsi tentang Pantai Menganti itu sendiri. Selanjutnya ada simpulan, yaitu Pantai Menganti menjadi pilihan yang menarik menikmati keindahan alam berupa pantai. Di sini penulis menambahkan pendapat yang tentang keindahan Pantai Menganti itu sendiri. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah struktur deskrip. Kesimpulan hari ini Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan. Kesimpulannya adalah struktur teks deskripsi ada judul, kalimat topik, deskripsi, dan simpulan. Dan untuk jenis teks deskripsi dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk dan isi. Berdasarkan bentuk ada yang berdiri sendiri dan menjadi bagian dari teks lain. Sementara berdasarkan isi ada spasial, objektif, dan subjektif. Baik, materi sudah selesai untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ada Pak. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin kalian mencari tahu dulu tentang apa itu unsur pembahasan teks deskripsi. Jadi untuk hari ini cukup dulu ya teman-teman, karena nggak ada